Halo semuanya, selamat datang di program kita. Kali ini kita bakal membahas topik yang menarik banget nih, yaitu tentang reformasi Kristen Protestan dan Katolik. Seperti yang kita tahu, di era reformasi Kristen Protestan oleh Martin Luther menyebabkan perpecahan di agama Kristen di dunia bagian barat. Reformasi ini menekan pentingnya pendidikan dan membaca Alkitab sehingga lebih mendekatkan umat secara spiritual. Kegiatan dari umat yang beribadah tersebut juga menjadi konsiderasi dalam desain arsitektur dan tata letak ruangnya. Kali ini aku bersama dengan Cela selaku salah seorang umat Katolik yang juga merupakan seorang mahasiswi jurusan arsitektur di Universitas Pradita. Hai Cela. Halo, makasih ya udah undang. Kita bakal bahas perkembangan reformasi. Arsitektur Ya, di masa setelah reformasi Kristen Protestan. ya bener banget. Jadi kalau kita ngomongin soal reformasi Protestan dan dampaknya pada arsitektur, kira-kira apa nih Cel yang kelihatan banget perbedaannya? Wah, ini sih topiknya menarik banget ya. Jadi pas reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther pada abad 16, kita nggak cuman belajar soal ajaran agama ya, tapi juga dari bentuk dan desain gerejanya. Gerejaan Protestan tuh cenderung lebih simpel dan lebih mementingkan ini ya, tujuan beribadah gitu. Jadi biasanya tuh gerejanya lebih mencolok itu mimbar yang menjadi pusat perhatian buat nunjukin pentingnya khotbah dan pemahaman kitab suci. Lebih ke situ sih. Berarti gereja Kristen Protestan ini bentuknya lebih sederhana gitu, minimalis gitu ya? Ya bener banget. Nah beda lagi sama gereja Katolik, mereka tuh malah merespon dengan gaya barok, justru kayak lebih megah, mewah gitu. Banyak ornamen, habis itu baik detail, pokoknya kesannya lebih wah gitu. Tujuannya tuh biar apa ya, pas orang masuk ke gereja Katolik itu lebih ngerasa kagum dan lebih dekat secara spiritual gitu. Jadi ada kaitannya juga nih dari desain bangunan gerejanya dengan filosofi keagamannya juga ya? Iya bener banget. Arsitektur waktu itu nggak cuman soal ini ya, bangunan doang, tapi mereka tuh mementingkan tujuannya tuh mementingkan komunikasi secara visual gitu. Oke, keren banget sih. Jadi setelah ini mungkin kita bakal bahas ke pengaruh desain seiring dengan perkembangan zaman-zaman gitu kali ya? Ya bener banget. Jadi tadi kan kamu sempat nyinggung soal arsitektur gereja Katolik yang dia itu mengikuti zaman gitu ya. Bisa jelasin gak nih lebih detailnya tuh gimana? Oke, kali ini kita bakal bahas soal arsitektur gereja yang kalau diperhatiin tuh arsitektur gereja Katolik dan Protestan tuh beda banget ya. Dari luar, interiornya juga beda. Itu dibalik itu semua ada makna dan historinya yang berbeda gitu. Jadi merasa gak sih kalau misalkan gereja Katolik itu kan emang lebih kelihatan wah dan megah gitu. Ini seru banget sih kalau dibahas. Jadi gini, kalau ngomongin soal kenapa arsitektur gereja Katolik itu lebih kelihatan mewah, itu nggak lepas dari sejarah panjang perkembangan desain gereja yang dari masa ke masa gitu. Jadi gereja arsitektur gereja Katolik itu udah ngelewatin beberapa masa itu, beberapa fase. Nanti bakal dibahas kayak di zaman ini gereja Katolik itu dibangun tuh lebih mementingkan apa ya, kayak desainnya gitu, jadi artnya gitu. Habis itu nanti juga ada di zaman era selanjutnya itu lebih mementingkan struktur dan kekuatan bangunannya. Jadi kenapa gereja Katolik itu katanya lebih mewah, jadi gitu, mereka tuh punya makna dan desainnya tuh lebih kayak ngikutin tren sekaligus filosofi yang berkembang pada zaman itu. Jadi masing-masing gereja tuh mereka punya ciri khasnya sendiri gitu ya? Iya, bener banget Puch. Kira-kira awalnya desain gereja ini kayak gimana deh? Apakah dari dulu tuh udah yang megah dan banyak dekorasinya, atau dari awal tuh cuma kayak di rumah-rumah biasa aja? Oke, jadi awalnya pas umat Kristen masih dikejar-kejar pada era reformasi ini ya, zaman Romawi dulu.
mereka tuh nggak bisa sembarangan bangun gereja gitu secara luas gitu. Mereka tuh masih berdoa di rumah warga-warga kecil. Intinya mereka mencari tempat beribadah yang aman gitu, berkumpul juga tenang, yang penting mereka bisa menyembah Tuhan dengan damai aja sih. Berarti dulu tuh belum ada gereja yang megah dan besar kayak zaman sekarang gitu ya? Belum, gereja yang megah dan wah zaman sekarang tuh baru ini masuk pas mulainya di era Kaisar Konstantinus. Mereka tuh melegalkan agama Kristen untuk membangun gereja secara luas pada tahun 313 Masehi. Umat Kristen itu akhirnya bisa memunculkan bangunan gereja asli, wujudnya asli gimana ya. Tetapi waktu itu mereka juga mikir-mikir gimana sih cara bikin tempat ibadah yang apa ya, sakral, habis itu juga nyaman lah intinya. Nah di sini mulai muncul desain gereja yang namanya Basilika Romawi. Desain Basilika Romawi itu bentuknya tuh panjang, habis itu kayak punya aula gede menuju lorong utama mengarah ke altar. Desainnya tuh kayak simple, tapi udah kelihatan lebih mendingan gitu ya dibandingkan sebelumnya, karena ini masih abad pokoknya progres pertama gitu intinya. Jadi awalnya kalau di gereja itu desainnya masih simple, kayak cuma ada aula, lorong, lalu altar gitu ya. Terus gimana nih cerita dari gereja yang desainnya tuh hanya cuma si simple itu aja bisa jadi kelihatan mewah banget di sekarang ini? Nah masuk ke era ini ya, Bizantium abad ke-4 sampai 15. Di masa Bizantium itu desain gereja itu mulai berubah menjadi lebih mewah dan megah. Gaya Bizantium ini tuh juga terkenal dengan ciri khas kubah yang besar. Coba bayangin deh, bangunan gede, kubah yang tinggi di atasnya, terus di dalamnya itu penuh sama mosaik emas yang berkilauan. Itu tuh semua dibuat biar umat yang datang ke gereja tuh ngerasa kayak lagi masuk ke Tempat yang ya suci tempat gitu, yang sakral. suci gitu ya. Contohnya yang paling terkenal itu di ini Hagia Sophia di Istanbul. Dulu Hagia Istanbul tuh gereja utama di Konstantinopel. Pas masuk ke dalamnya itu bisa dilihat betapa apa ya, sakral suasananya di sana. Jadi di era Bizantium ini gereja tuh udah mulai kelihatan wah lebih megah, lebih mending gitu, lebih nyaman. Pasti rasanya pas masuk ke gereja Bizantium tuh kayak masuk ke tempat yang sakral dan kental akan spiritualitasnya gitu ya? Ya semacam itulah ya. Terus habis itu masuk ke ini ada lagi era Romansky sekitar abad 10 sampai 12. Desain gereja pada masa itu tuh udah mulai berubah lagi jadi lebih bagus lah. Tapi era Romansky ini lebih mementingkan kekuatan bangunan. Jadi dindingnya dibikin agak tebal, lebih tebal, terus jendelanya jadi kecil-kecil gitu. Mereka juga banyak pakai lengkungan setengah lingkaran di pintu, jendela dan tiang-tiang gereja gitu. Ini strategi ya biar bangunan itu lebih kuat dan kokoh, karena pada zaman itu tuh masih banyak serangan musuh. Jadi mereka tuh harus mastiin kalau emang bangunannya itu aman dari serangan-serangan. Pokoknya bisa dibilang gereja Romansky itu kayak gabungan antara tempat ibadah sama benteng pertahanan lah. Berarti gereja di zaman Romanis itu mereka juga mengkonsiderasi tentang keamanannya juga ya? Betul banget. Habis Habis itu itu ada lagi nih, masuk ke era Gotik. Tahu nggak? tahu, Paling tahu. terkenal nggak sih? Iya benar. Iya pasti. Gereja Gotik tuh udah
ada ciri khasnya gitu. Iya, punya ciri khasnya beda lagi gitu. Paling kelihatan. Sekitar abad berapa? 12 sampai abad 16. Ini yang paling ikonik. Iya, Gothic. bener. Iya. Masuk. Nah, Aku sering lihat tuh gereja-gereja gotik itu yang bangunnya tuh tinggi, terus kayak dia tuh banyak dekorasinya yang ribet-ribet betul, gitu. iya. Dan juga mereka ada kayak kaca-kaca patrinya gitu ya di sekeliling bangunan gitu. Iya, tapi justru itu ikonnya. Iya, bener banget. Iya. Nah, kira-kira kenapa sih mereka bikin gerejanya tuh kayak gitu desainnya? Nah, gereja gotik ini tuh booming di Eropa Barat. Ya, terutama di negara Prancis. Salah satunya tuh yang paling terkenal tuh Katedral Notre Dame di Paris. Ciri khas gereja gotik itu bangunannya tuh tinggi, menjulang, habis itu jendela-jendelanya juga besar. Biasanya tuh pakai kaca patri warna-warni yang menceritakan kisah-kisah di Alkitab. Ya. Kenapa tuh? Biar bangunan itu tetap kuat meskipun dindingnya tuh nggak setebal di era Romansky itu, karena mereka tuh udah pakai namanya flying buttress. Itu struktur. Ya, itu merupakan kayak tiang penyangga gitu, yang biasanya itu ditaruh di bagian luar gereja. Jadi meskipun bangunannya kelihatan lebih ringan karena banyak jendela gitu, sebenarnya tetap kokoh karena ada penyangga tadi, flying buttress. Nah, desainnya itu maupun gerejanya tinggi gitu. Kalau misalkan ada flying buttress tadi, dia makin kokoh. Jadi maupun desainnya rumit, tapi tetap strukturnya kuat gitu. Karena kebantu tadi flying buttressnya. Mereka sengaja bikin gereja itu tinggi, jadi pas nanti orang masuk ke dalam itu otomatis matanya tuh terarah ke atas, bisa kayak ngajak umat kita pada tempat yang suci gitu, kayak bener-bener surga gitu ya. ya. Pantesan ya gereja gotik tuh mereka di sini tuh bangunannya tinggi dan mereka juga punya banyak tiang gitu ya. Bener banget. Terus selain di Perancis juga tuh banyak sebenarnya arsitektur gotik itu mulai menyebar ke negara lain. Contohnya di Inggris tuh ada Westminster di Abbey. Habis tuh kalau di Jerman tuh ada katedral apa ya namanya, Cologne itu. Ya, habis itu di Spanyol juga ada katedral Burgos. Mereka tuh pada suka banget tuh gaya gotik-gotik gitu, karena stylenya tuh selain kayak kelihatan megah, suasananya tuh juga kedukung banget tuh, bikin orang itu pas masuk itu ngerasa kayak masuk ke dunia yang lebih spiritual. Rasanya gitu. lebih dekat gitu ya pada Yeah. Tuhan gitu. Benar. Jadi tiap zaman tuh desain gereja mereka tuh punya filosofi masing-masing gitu di balik desain itu. Kayak misalnya tadi Bizantium untuk menunjukkan kemegahan dari gereja tersebut. Lalu di Romanis itu mereka mementingkan struktur agar gereja lebih kokoh karena sebelumnya itu gerejanya ada di masa-masa peperangan gitu ya. Dan juga ada gereja gaya gotik gitu yang agar orang-orang tuh merasa lebih dekat dengan Tuhan gitu, spiritualitasnya. Ya, semacam itulah. Dan ini ya yang bikin gereja Katolik sering kelihatan lebih megah. Soalnya mereka tuh lebih fokus ini ya ke simbolisme visual yang bisa ningkatin suasana yang sakral itu pas ibadah. Ada patung, habis itu ada lukisan-lukisan, kaca patri warna-warni, altar yang megah, sama itu tuh dibuat agar ini kita di umat bisa ngerasa lebih dekat dengan Tuhan gitu, karena sekitar itu kan mendukung banget ya. Iya. Berarti gereja di Protestan tuh mereka lebih mementingkan desain yang minimalis dan sederhana karena filosofi mereka tuh lebih fokus kepada hubungan antar umatnya dengan Tuhan gitu ya. Iya, benar. Gereja Protestan tuh juga sekarang kita ngomongin gereja Protestan. Kristen Protestan ya. Iya, kita bakal pindah ke topik gereja Protestan. Jadi gereja Protestan itu muncul pada abad ke-16.
Dan ini ya, mereka lebih ngerasa kalau hubungan mereka, hubungan umat dan Tuhan itu gak perlu memandang ini ya, memandang megahnya tempat ibadah. Jadi mereka tuh lebih fokus pada ibadahnya aja gitu, ya, fokus mereka pada hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Ya, makanya mereka tuh lebih memilih desain yang simple, bersih, habis itu nyaman buat jemaat dengerin khotbah. Fokusnya tuh fokus mereka itu lebih ke pembaca Alkitab dan kebersamaan jemaat gitu. Jadi mereka tuh nggak mementingkan tempat ibadah yang megah gitu kayak tadi yang Katolik gitu ya. Iya. Sementara gereja Protestan tuh emang lebih sederhana gitu kan ya. Jadi emang setiap gaya arsitektur gereja itu sebenarnya punya cerita, habis itu makna filosofi tersendiri. Jadi keren banget kan ya. Keren banget emang. Jadi makasih banget ya Cela udah ngejelasin tentang semua ini dari awal tentang reformasi, lalu tentang hubungan antara arsitektur dengan filosofi keagamaannya juga. Ternyata nggak nyangka juga ya, ternyata kalau arsitektur gereja itu mereka melalui berbagai macam fase dan sejarah yang cukup kompleks ya sepertinya ya. Iya, kompleks banget. Tapi di zaman ini mungkin ya orang-orang yang penting nyaman berdoanya aja nggak sih? Karena emang ibadahnya. apa ya? Kalau berdasarkan aku yang sebagai orang Katolik, aku pindah-pindah gereja gitu kalau misalkan lagi trip gitu, misalkan ini di mana ya, kayak gereja di bukit kayak gitu, lebih expose gitu, terekspos gitu. Tapi orang-orangnya tuh juga, kita umat sebenarnya tidak mempermasalahkan ini sih, Desain-desain gereja desain gitu. Iya, kita merasa justru kalau misalkan terbuka kayak gitu, kita bisa connect gitu, rasanya berkoneksi dengan Tuhan, karena itu kan bukit tuh kan banyak apa ya, kreasi Tuhan kayak gitu. Kita bisa merasakannya gitu secara langsung gitu, tidak harus di bangunan yang tinggi. Berarti yang penting niat kita untuk beribadah gitu. Betul. Semua dari hati. Iya, semuanya dari hati. Mungkin segitu aja kali ya. Makasih banget Cela udah menjelaskan Ya, lagi ke makasih kita. juga Rachel. Ya. Jadi guys, mungkin bincang-bincang kita selesai pada kali ini aja. Mungkin di next time kita bisa ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang topik ini dan mungkin topik-topik yang lainnya. Makasih ya sudah menonton. Makasih semua. Dadah.